Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Bagi para penikmat musik era 80-an, pasti sudah akrab dengan sosok penyanyi lawas Connie Constantia. Penyanyi lawas era 80-an, Connie Constantia ini pernah tenar dan melejit di masanya dengan lagu Ingin Menyambung Hidup. Namun, di balik hingar-bingar ketenarannya di dunia hiburan, siapa sangka bila penyanyi lawas Connie Constantia sempat menjadi korban santet ilmu hitam. Ya, penyanyi era 80-an ini sempat mengalami kejadian tak menyenangkan kalau tidak kita sebut tragis. Nah, apa yang terjadi ya? Jadi, penyanyi ini sempat diguna-guna ilmu hitam. Kejadian mengerikan tersebut bahkan sampai membuatnya nyaris kehilangan nyawa. Hal tersebut dialami oleh Connie Constantia yang populer di tahun 80-an. Bahkan dirinya mengaku pernah 2 kali mengalami mati suri. Connie Constantia pun mengaku mengalami guna-guna selama 17 tahun lamanya. Penyanyi yang terkenal dengan lagu Ingin Menyambung Hidup mengaku mendapat serangan guna-guna sejumlah benda seperti paku, jarum, kulit kayu, serta binatang aneh yang keluar dari tubuhnya, sehingga badannya sempat mengalami kelumpuhan. Merasa hidupnya dikungkung santet dan ingin sembuh, maka Connie Constantia mencari berbagai cara pengobatan, baik medis maupun non-medis di dalam dan luar negeri. Seperti dikutip wartakotalive.com dari channel YouTube Intense Investigasi yang tayang pada Senin 3 Februari 2020 yang lalu. Di wawancara tersebut, Connie Constantia mengatakan bahwa dirinya pernah melihat pelayat menangisi tubuhnya, bahkan sampai dimakamkan. Padahal di dunia nyata, kata keluarganya, dibawa ke dalam mobil mau diantar ke rumah sakit sampai di sana diikat. Sebelum mengalami hal tersebut, Connie Constantia pernah berkelahi dengan makhluk gaib. Ia tak bisa menjelaskan makhluk apa itu. Yang jelas, tubuhnya dicabik-cabik. Waktu itu menurut Connie Constantia, saat dirinya kerasukan, yang menyaksikan itu para teman-temannya, seperti Ermi Kulit, Lis Suhadi, termasuk Abdi Sleng yang melihat sekilas seperti orang gila. Ermi Kulit ketika dihubungi pun mengatakan hal yang sama. Bahkan Ermi Kulit merasa ada yang aneh pada sosok Connie Constantia ini. Meski dianggap gila, Connie bahkan tahu Ermi Kulit sedang menangisi dirinya. Setelah mengalami mati suri 2 kali, Connie mengaku seperti terlahir kembali, bahkan punya indera keenam. Lalu, kenapa penyanyi lawas itu mengalami hal aneh tersebut? Menurut pengakuan Connie, ada orang yang membenci dirinya karena iri. Ada yang tak suka dengan kehidupan yang dialaminya. Ya, percaya tak percaya, banyak yang terjadi pada Connie di luar nalar. Dan hal itu dialami oleh Connie. Dan yang mengejutkan, dirinya mengaku berjuang sendiri untuk menyembuhkan santet. Yang ia lakukan adalah banyak berzikir. Dan yang menakutkan, ketika ia berzikir, dari dalam tubuhnya waktu itu sampai keluar capit kepiting. Dari pori-porinya malah keluar binatang hidup. Akhirnya setelah melakukan segala usaha dan ikhtiar, Connie bisa sembuh dari santet yang belasan tahun telah ia alami. Tapi karena sakit yang terus-menerusnya mendera, artis itu seperti menghilang dari hadapan publik. Dan di tahun 2020 yang lalu, Connie Constantia kembali muncul di hadapan publik, tapi bukan untuk kembali bernyanyi seperti dulu. Ia justru memberi kejutan. Ternyata, Connie Constantia mengeluarkan sebuah buku berjudul Tuhan Tidak Adil yang diluncurkan pada Minggu 2 Februari 2020 di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Buku ini berisi tentang kisah hidup Connie Constantia yang jatuh bangun selama 20 tahun untuk memberitahu mengenai keesaan Tuhan. Dalam buku ini, ia tidak membentuk aliran, keyakinan baru, atau mencari pengikut, tapi mengajak kepada pemeluk agama-agama untuk bersungguh-sungguh di dalam meyakini Tuhan yang Maha Esa. Tidak semata-mata menggunakan akal, tapi juga hati nurani yang tulus, bersih. Dan butuh waktu lama bagi Connie Constantia dalam proses penulisan bukunya ini. Diakuinya ia butuh 10 tahun. Tak sendiri, ia dibantu juga oleh seorang penulis dari Yogyakarta, M. Jadul Maula.
Ada beberapa kendala yang ditemui Connie saat menulis. Salah satunya adalah tanggung jawab besar, karena kisah di dalamnya bersinggungan dengan agama. Namun diyakini pengalaman spiritual yang selama ini dirasakan harus dituangkan ke dalam sebuah buku. Connie Constantia sendiri adalah seorang penyanyi senior sekaligus bintang layar lebar kelahiran Manado, Sulawesi Utara, 23 Januari 1963. Connie populer sebagai bintang sekitar tahun 1980-an, sebelum kemudian banyak mengurus keluarganya. Selain sibuk sebagai ibu rumah tangga, Connie juga mengelola panti asuhan Adulam di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Namun, pernikahan Connie berakhir setelah memiliki 2 orang anak, Leonardo dan Ezra, yang menganut ajaran agama yang berlainan, yang satu beragama Kristen dan yang satu lagi beragama Islam. Hingga kini, Connie belum menikah kembali. Meski di awal tahun 2000-an, Connie sempat akan mengakhiri status jandanya. Lagu populer yang pernah dibawakannya diantaranya Ingin Menyambung Hidup. Sementara film layar lebar populernya Kamus Cinta Sang Primadona. Pada tahun 2000, setelah sekian lama vakum, Connie merilis album religi Kata Hati. Tapi sayangnya karya dari penyanyi lawas itu kurang sukses mencuri perhatian publik kita. Tentu saja kita terus berdoa agar Connie Constantia senantiasa sehat dan juga konsisten menghasilkan karya-karya terbaru. Karena masih banyak penggemar yang menantikan aksinya kembali loh. Andakah salah satu penggemar berat dari penyanyi lawas ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. See you next video guys. Bye-bye.